Halo semuanya, malam ini kita akan masuk ke sebuah cerita yang mungkin membuat Anda mengerutkan dahi, tapi juga mengangkat alis karena betapa nyata dan dekatnya kisah ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya berbicara tentang sesuatu yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya bisa membawa seseorang pada batas antara rasa nyeri tak tertahankan dan ancaman nyata kehilangan bagian dari tubuhnya. Ya, saya sedang bercerita tentang jamur kaki muasam kecil yang bisa menimbulkan penderitaan besar. Jangan salah, Anda mungkin tidak akan bertahan hidup dengan nyaman bila memandang remeh masalah ini. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi, hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Silakan juga tuliskan di komentar di mana Anda berada. Kota dan jam berapa sekarang sedang mendengarkan suara saya. Saya selalu penasaran mendengar kalau ada yang menonton dari Seoul pada dini hari atau dari Medan saat senja. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya masih ingat betul pertama kali seorang kakek datang ke ruang praktik saya dengan wajah penuh penderitaan. Namanya Pak Man, usia 82 tahun, tinggal di sebuah gang kecil di ujung kota. Ia mengangkat kakinya perlahan, membuka kain penutup, dan di sana saya melihat sesuatu yang membuat saya terdiam sesaat. Antara jari kakinya, kulit sudah mengelupas, retak, bahkan berdarah. 10 tahun saya biarkan, Dok, dan sekarang mereka bilang jari saya mungkin harus dipotong. Suaranya bergetar. Saya menatapnya bukan hanya sebagai pasien, tapi juga seperti seorang kakek yang bisa jadi adalah tetangga atau bahkan keluarga kita sendiri. Saat itulah saya kembali menyadari bahwa banyak orang meremehkan infeksi jamur di kaki. Mereka menganggap hanya rasa gatal sedikit atau kulit mengelupas seperti debu kecil. Padahal kalau diabaikan ia bisa menembus sungguh dalam. Dan percayalah, penderita yang sudah melewati tahap itu suka berkata, andai saya mau repot sedikit lebih awal. Sebenarnya, banyak yang pernah datang dengan kondisi yang tidak kalah parah. Ada nenek yang mengaku sudah bertahun-tahun berjalan seperti di atas bara api karena kuku kakinya berubah warna dan menebal. Sampai setiap kali ia mencoba memakai sepatu tertutup, rasa nyeri menusuk sampai ke betis. Saya selalu berpikir ini hanya masalah usia, katanya, sambil tersenyum tipis, meski jelas kesakitan. Disinilah letak ironi itu. Kita sering menganggap penderitaan kecil sebagai hal yang tak berarti, sampai akhirnya penderitaan itu berteriak. Malam ini, saya ingin membawa Anda melintas di jalan panjang penderitaan, pengobatan, kesabaran, bahkan cerita kocak yang tak terduga dari orang-orang yang berjuang dengan jamur kaki. Saya tahu, kedengarannya bukan bahan paling glamor untuk menemani malam Anda. Tapi percayalah, begitu masuk, Anda tidak bisa berhenti mendengarkan. Saya pernah membaca sebuah tulisan ilmiah yang mengatakan lebih dari 15% populasi dunia mengalami infeksi jamur ini. Itu artinya, jika Anda akan menghadiri reuni keluarga besar, ada kemungkinan 2 atau 3 orang di sana sedang menyembunyikan kaki yang gatal luar biasa. Dan ya, biasanya mereka masih tersenyum ceria sambil menahan diri untuk tidak menggaruk saat acara resmi berlangsung. Agak lucu juga, bukan? Bayangkan pesta pernikahan yang elegan. Semua orang berpakaian rapi, tapi di bawah meja, beberapa kaki kesulitan menahan gatal. Tetapi masalah ini bukan sekadar lucu-lucuan. Saya masih menyimpan kisah tentang seorang bapak paruh baya dari pinggiran kota. Ia menerima begitu saja rekah kulit di sela jarinya. Hingga suatu hari anaknya memaksa dia ke rumah sakit karena kaki bapaknya mulai berbau. Tampak merah, panas, dan bengkak. Saya pikir hanya jamur biasa. Dok, lihatlah. Sehari-hari saya masih bisa jalan ke sawah. Katanya,
Dan disitulah letak kesalahan yang berulang. Kita merasa bisa menahan, padahal tubuh sedang berontak dengan keras. Ada satu momen yang sedikit lucu, meskipun pahit. Pernah seorang pasien berkata, "Dok, kalau jamur bisa menghasilkan bir seperti di Eropa, saya mungkin sudah lebih sabar menunggu. Sayangnya, jamur di kaki ini hanya membuat saya ingin menjerit." Saya tersenyum kecut, membalas dengan pelan, "Ya, sayangnya yang satu ini hanya spesialis membuat orang sengsara, Pak." Humor tipis semacam ini seringkali menjadi bumbu di tengah rawat penyakit yang menyiksa. Kebijaksanaan sering datang ketika usia kita bertambah. Seorang nenek 85 tahun yang sudah hidup melewati masa perang, kekurangan, hingga masa kini berkata dengan suara lembut, "Kalau saya dulu bisa bertahan dari rasa lapar, kenapa untuk rasa gatal saja saya menyerah? Tapi, dok, saya akui, rasa ini benar-benar membuat saya tidak bisa tidur." Ada kontradiksi yang menarik. Keberanian saat muda diuji oleh jamur kecil di kaki pada usia senja. Itu pengingat bagi saya bahwa penderitaan kadang datang dalam bentuk paling sederhana. Bahkan, sesuatu yang tidak terlihat dari jauh bisa meruntuhkan kepercayaan diri seseorang secara diam-diam. Secara ilmiah, kondisi ini disebut tinea pedis. Bahasa kerennya infeksi dermatofit. Namun, sejujurnya, kebanyakan orang di luar sana hanya mengenalnya dengan nama kutu air atau jamur kaki. Ironinya, banyak yang merasa sudah tahu segalanya tentang masalah ini. Padahal lebih dari separuh pengetahuan umum yang beredar hanyalah mitos. Misalnya, ada yang percaya kalau kaki sering direndam air garam maka jamurnya tidak akan datang lagi. Ya, mungkin membantu sedikit, tapi jamur punya sifat nakal. Dia bisa tidur dulu lalu balik lagi ketika Anda lengah. Saya selalu menyampaikan kepada pasien, jamur ini tidak tinggal di dalam tubuh Anda, tapi ia menunggu di luar, di permukaan lembab, di lantai kamar mandi, di dalam sepatu yang tidak pernah benar-benar kering. Inilah titik yang sering diabaikan banyak orang. Merawat kulit saja tidak cukup kalau sumber penyebaran masih mengintai sabar. Ketika saya menjelaskan hal ini di ruang praktik, beberapa pasien tampak kaget, "Dwe, jadi artinya sabun khusus saja tidak bisa mengusirnya seumur hidup?" Tanya seorang pria muda. Saya tertawa pelan, lalu menjawab, "Seandainya begitu mudah, pekerjaan saya pasti sudah lama berkurang." Nah, disinilah refleksi akademis sering muncul. Apakah benar kita harus menunggu teknologi supermodern untuk menghancurkan jamur? Atau sebenarnya jawabannya lebih sederhana, kesabaran dan konsistensi? Debat ini bahkan masih terus berlangsung di antara para ahli, antara pendekatan farmakologi versus perubahan gaya hidup. Bagi saya yang telah menekuni bertahun-tahun, keduanya bukan saling menggantikan, melainkan saling menguatkan. Dan di titik ini, saya ingin Anda menyadari, kisah jamur kaki bukan hanya kisah medis. Ia menyentuh sisi emosional, sosial, bahkan spiritual. Karena setiap rasa nyeri yang muncul di sela-sela jari kaki membawa kita pada pertanyaan sederhana. Apakah kita terlalu lama membiarkan hal kecil tumbuh menjadi besar? Sama seperti masalah hidup lain, bukan? Saya yakin setelah mendengar kisah-kisah awal tadi, sebagian dari Anda mungkin sudah mulai merasa merinding, atau bahkan secara refleks melirik ke bawah meja untuk memastikan kaki Anda sendiri. Itu reaksi yang wajar, sebab begitu saya mulai membicarakan fakta-fakta tentang jamur kaki ini, seringkali perasaan tidak nyaman muncul begitu saja. Sekarang, mari kita selami lebih dalam tentang kondisi ini. Dan bersiaplah, karena mungkin beberapa hal yang saya bagikan akan berlawanan dengan apa yang selama ini Anda yakini. Pertama-tama, mari kita tegaskan dulu sisi medisnya. Jamur kaki memiliki nama resmi yang agak rumit, Tinea pedis. Jika Anda pergi ke perpustakaan kedokteran atau membuka jurnal ilmiah,
Itu istilah yang akan sering Anda temukan. Namun, sebagian besar dari kita jauh lebih akrab dengan istilah sederhana, kutu air. Nah, ironinya, meski lebih dari 5% populasi dunia menderita penyakit ini menurut data epidemiologi global, kebanyakan orang tetap menganggap enteng, seolah-olah hanya sebatas masalah higienitas ringan. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Saya sering menemukan pasien dari segala usia, anak muda hingga kakek nenek yang datang ke klinik dengan asumsi bahwa 1-2 kali mengoleskan salep bisa menyelesaikan masalah. Dok, saya sudah pakai krim 2 minggu, kok masih gatal? Begitu kira-kira pertanyaan standar, saya lalu dengan sabar menjelaskan. Jamur ini bukan tamu yang bisa diusir dengan sekadar kata pergi. Dia penyewa rumah yang nakal, betah tinggal di sudut lembab, dan sulit dikeluarkan kecuali Anda konsisten dengan strategi benar. Kebijaksanaan usia tua membuat saya teringat cerita seorang pasien yang sudah berumur 78 tahun. Beliau berkata, "Dulu saya kira semakin tua, semakin saya bisa menoleransi rasa sakit. Nyatanya tidak, dok. Justru saya merasa semakin sensitif. Dulu luka kecil tak apa, sekarang sedikit gatal pun membuat tidur saya hilang." Itu pengakuan yang menusuk. Bukan hanya tubuh yang berubah, tapi juga kesabaran dan ketahanan menghadapi gangguan sehari-hari. Dan jamur kaki, meski tampak kecil, mampu merampas kualitas tidur dari banyak orang. Salah satu fakta mengejutkan yang sering saya ungkap ke pasien adalah bahwa pengetahuan umum mereka tentang jamur kaki lebih dari separuh salah arah. Contohnya, banyak orang percaya bahwa jamur muncul karena darah kotor atau tubuh penuh racun. Bukti ilmiah justru menunjukkan jamur ini berasal dari luar tubuh, menempel ketika kondisi memungkinkan, lembab, hangat, dan tidak ada ventilasi yang baik. Jadi bukan karena Anda makan terlalu pedas atau karena emosi negatif. Walaupun kita semua setuju, makanan pedas berlebihan bisa menyebabkan masalah lain. Dan emosi negatif, ya, itu memang bisa membuat dunia sensasinya lebih menyengat. Ada juga informasi aneh yang pernah saya dengar dari seorang tetangga pasien. Katanya kalau kita sering minum air kelapa, jamur di kaki akan mati. Lucunya, pasien itu menyeruput air kelapa setiap hari selama sebulan penuh. Dan hasilnya, jamurnya tetap betah, tapi perutnya jadi lebih sedikit buncit. Saya tidak menertawakan, tetapi itu contoh nyata bagaimana mitos bisa begitu kuat tertanam. Kalau mau jujur, bahkan dalam kalangan profesional ada perdebatan kecil yang terus berlangsung. Sebagian ahli berkata bahwa kunci utama perawatan ada di obat-obatan farmasi modern. Sementara yang lain berpendapat perubahan gaya hidup dan kebiasaan kebersihan jauh lebih efektif dalam jangka panjang. Saya pribadi cenderung berada di tengah. Apa gunanya krim ampuh kalau kaki Anda terus-menerus tenggelam di sepatu lembab? Namun, di sisi lain, apa gunanya menjaga kaki selalu kering bila tidak ada obat yang benar-benar meredam koloni jamur yang sudah tumbuh? Keduanya harus seimbang, terapi medis dan disiplin sehari-hari. Ada satu peristiwa yang saya kenang. Seorang pemuda berusia 25 tahun datang ke klinik. Dia terlihat keren dengan jaket kulit dan sepatu sport mahal. Namun begitu sepatu dilepas, ruangan segera terasa berbeda. Dia memandang saya agak malu dan berbisik, "Dok, saya kira hanya air kaki biasa. Tapi sekarang teman kosan sudah tidak mau tidur sekamar dengan saya." Saya tersenyum, lalu menenangkannya. Jamur kaki bukanlah aib. Bahkan orang yang paling stylish tidak luput bila mereka sering memaksa kaki mereka terjebak di ruang lembab terlalu lama. Apa yang membuat situasi ini ironis adalah bagaimana orang lebih fokus menutupi gejala dibanding mengobati. Saya mendengar ada yang sampai menggunakan parfum bukan untuk tubuh, tapi disemprotkan ke sepatu mereka.
Katanya supaya bau tidak tercium. Untuk sementara memang berhasil, tapi jamurnya tetap menari-nari dengan girang di dalam sana. Kadang, saya merasa jamur kaki punya humor gelap tersendiri. Makin kita berusaha menutupi, makin dia ingin unjuk gigi. Di titik ini, Anda mungkin mulai mengerti mengapa saya mengatakan banyak orang sebenarnya hidup dalam ilusi tentang penyakit kecil ini. Setiap kali saya membuka grafik angka statistik dalam seminar, audiens sering tampak terkejut. 15% terdengar sedikit kalau sekadar angka. Tapi kalau dikonversi, itu ratusan juta manusia di dunia. Hanya bayangkan, stadion besar yang penuh penonton, statistik mengatakan lebih dari 1/10 dari mereka mungkin sedang mengalami selangkangan lembab atau jari kaki gatal. Menariknya, ada juga hubungan tak langsung ke hal-hal seperti gaya hidup kota. Studi menunjukkan bahwa prevalensi jamur kaki lebih tinggi di daerah urban padat dibanding pedesaan yang lebih banyak berjalan tanpa alas kaki. Anehnya, orang sering berpikir yang berjalan tanpa alas kaki lebih rentan. Fakta ini saja sering saya gunakan sebagai bahan obrolan akademis. Apakah sepatu modern yang tertutup sebenarnya kutukan terselubung? Tidak ada kesimpulan tunggal, tapi fenomena ini membuat kita meninjau ulang ide modern pun lebih sehat. Bayangan lain yang mengganggu adalah pada penderita diabetes. Saya kerap mengingatkan bahwa infeksi jamur sekecil apapun bisa jadi pintu masuk bakteri serius. Beberapa orang menatap saya setengah percaya, tapi ketika saya ceritakan kisah pasien yang berakhir di meja operasi karena luka kecil di selajari tak kunjung sembuh, wajah mereka berubah. Tidak ada tujuan saya menakut-nakuti, tapi terkadang manusia hanya bergerak ketika sadar bahwa sesuatu yang tampak remeh bisa bertumbuh destruktif. Dengan semua pengetahuan dan pengalaman ini, saya ingin kita mulai mematahkan bayangan mitos yang sudah lama bersarang. Bahwa jamur kaki bukan sekadar masalah estetika, bukan sekadar rasa gatal yang bisa diredakan dengan semprotan aroma wangi. Ia musuh kecil namun gigih, dan seperti musuh apapun, lebih baik kita pelajari cara berpikirnya sebelum melawannya. Jika tadi kita sudah membongkar ilusi yang sering menipu tentang jamur kaki, sekarang saya ingin menuntun Anda menapaki dunia yang lebih spesifik, jenis-jenis infeksi jamur kaki itu sendiri. Karena percaya atau tidak, tidak semua jamur kaki itu sama. Sama halnya dengan manusia yang punya sifat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka ribut, ada yang tampak kalem tapi ternyata licik. Jamur juga muncul dalam bentuk dan tingkah pola yang unik. Kebanyakan pasien saya awalnya bingung. Dok, bukankah semuanya sama saja? Pokoknya gatal, merah, dan bikin malu kalau lepas sepatu. Nah, disinilah perbedaannya. Ada 3 tipe utama yang lazim menyerang. Mari kita kupas perlahan sambil Anda bayangkan kaki sendiri. Yang pertama adalah tipe interdigital atau sering disebut tipe di selajari. Ini yang paling klasik, paling sering Anda dengar. Gejalanya, jari terasa gatal, kulit pucat putih seperti kertas basah. Terkadang sampai retak kecil dan keluar cairanmu. Saya biasa menyebutnya tipe si tetangga cerewet. Kenapa? Karena ia suka sekali membawa kegaduhan di ruang sempit antar jari yang rapat. Di sanalah dia berkembang biak. Jika seseorang berkeringat banyak atau sering memakai sepatu tertutup seharian, biasanya tipe inilah yang pertama kali menyapa. Lalu ada tipe kedua, mokasin atau hiperkeratotik. Ini agak berbeda. Alih-alih hanya gatal di selajari, tipe ini menyerang telapak secara luas. Kulit menebal sampai tampak seperti beling tipis yang retak-retak. Pasien sering berkata, "Telapak kaki saya seperti lantai keramik tua." Dok, saya kadang menambahkan candaan. Kalau bisa dipel pakai pel basah, pasti sudah kinclong. Humor sepele seperti itu kadang membuat pasien lega. Tapi tentu kita tahu realitanya tidak sesederhana pel.
Jenis ini memang membandel, bahkan bisa membuat telapak terasa sakit setiap kali menapak. Jenis ketiga adalah vesikuler atau tipe lepuhan. Nah, ini favorit saya untuk cerita dramatis. Bayangkan malam tenang, Anda ingin tidur, tahu-tahu di kaki muncul gelembung berisi cairan, nyeri dan gatal sekaligus. Pasien biasanya panik. Harus saya pecahkan, dok. Saya selalu melarang keras, menekan tanpa cara yang tepat. Karena begitu cairan dilepaskan sembarangan, bakteri bisa masuk dengan senang hati. Tipe ini juga suka terasa mendadak, padahal sebenarnya proses jamurnya sudah berlangsung lama di balik layar. Saya akan ceritakan satu kisah nyata. Ada seorang bapak paruh baya, sebut saja Pak Roni, tinggal di kota dengan pekerjaan sebagai sopir taksi. Kakinya sehari-hari terjebak di dalam sepatu, tidak sempat kering. Tiba-tiba muncul lepuh besar di telapak. Ia pikir cukup ditusuk jarum seadanya di rumah. Hasilnya, infeksi sekunder, kulit merah merebak, suhu tubuh naik, dan ia harus dirawat di rumah sakit selama hampir 1 bulan. Kalau saya tahu begini, saya akan lebih sayang pada kaki saya, katanya sambil menyesap teh hangat. Saya mengangguk. Betul sekali, tipe vesikuler bukan main-main. Ada fakta aneh yang melingkupi ketiga jenis ini. Kadang seseorang bisa terkena kombinasi. Misalnya, sela jari gatal tapi juga telapak menebal sekaligus muncul lepuh kecil. Tubuh manusia tidak selalu ingin mempermudah diagnosis, seolah jamurnya ingin bermain teka-teki. Itu sebabnya, banyak pasien memilih jalur pengobatan yang keliru, hanya fokus pada satu gejala, sementara jamur di sisi lain tertawa terbahak. Mengapa penting membedakan jenis-jenis ini? Karena terapi yang efektif bergantung pada lokasinya. Krim biasa mungkin manjur di sela jari, tetapi akan kurang berarti bagi telapak yang menebal. Bahkan kadang diperlukan obat minum jika mengenai kuku. Sementara pada lepuh, perlakuannya khusus, jangan asal pecah. Jadi membedakan tipe adalah kunci awal strategi. Sekarang saya tahu sebagian dari Anda mungkin berpikir, waduh, kaki saya sepertinya cocok dengan 2 tipe sekaligus. Jangan panik, saya sering bercanda dengan pasien. Jamur mungkin hanya ingin eksis, tidak bisa memilih satu gaya saja. Jadi mencoba semua tren. Seperti remaja bingung menentukan gaya rambut. Kadang mohawk, besoknya poni lurus. Nah, jamur pun bisa bingung. Para ahli juga suka berdebat tentang mana tipe yang paling sulit diobati. Ada kubu yang mengatakan tipe kuku yang sering menyertai 3 jenis di atas adalah yang paling batu, karena kuku keras bagaikan benteng. Ada pula yang berkata tipe vesikuler paling sulit sebab selalu berisiko infeksi bakteri. Sampai sekarang, tidak ada kesepakatan mutlak. Saya rasa itu karena setiap pasien punya kondisi imun, kebiasaan, dan gaya hidup berbeda. Jadi jawabannya relatif. Pengalaman pribadi saya menunjukkan bahwa tipe telapak menebal sering membuat pasien paling frustrasi. Bayangkan tiap hari jalan di atas kulit sendiri yang retak-retak. Sama sekali tidak nyaman. Seorang nenek pernah berkata bijak, jalan hidup bisa saya tempuh dengan sabar. Dok, tapi kalau jalan kaki terasa seperti menginjak kaca, sabar saya habis. Itu kalimat yang selalu saya kenang. Bahwa penderitaan fisik bisa dengan cepat mengikis filosofi ketabahan. Menariknya, jamur bukan hanya sekadar biologis. Ia juga menyentuh sisi sosial. Banyak pasien enggan pergi ke acara keluarga dengan sandal terbuka. Ada yang menghindari kolam renang. Ada pula yang terus bercanda menolak pijat refleksi karena malu. Saya takut tukang pijat lebih dulu pingsan daripada saya rileks, kata seorang bapak. Hal-hal ini tampak remeh, namun bagi yang mengalaminya, beban sosialnya nyata. Jadi, mari kita ulang dengan sederhana. Tipe selajari, gatal, kulit basah, retak putih. Tipe telapak menebal, keras, pecah-pecah, mirip lantai tua. Tipe lepuh, gelembung cairan.
rawan infeksi. Ketiga musuh kecil ini sedikit berbeda, tapi semua punya satu kesamaan. Mereka tumbuh di tempat yang sama-sama disukai, lingkungan lembab dan hangat. Jadi jangan salahkan cuaca tropis semata, salahkan juga kebiasaan kita yang malas mengeringkan kaki sesudah mandi atau selalu memakai kaos kaki ketat. Itu sebabnya, pada akhirnya saya selalu menekankan, mengenali jenis infeksi jamur Anda itu penting. Sama seperti dokter tidak akan memberi obat jantung untuk orang sakit kepala. Kita pun tidak boleh asal mengobati jamur kaki tanpa tahu jenisnya. Dalam dunia medis, diagnosis adalah separuh perawatan. Dan di dunia Anda yang sehari-hari, mengenali tanda bisa mencegah penderitaan panjang. Setelah Anda mengenal 3 jenis utama infeksi jamur kaki, mari kita melangkah sedikit lebih intim ke salah satu tipe yang paling membuat panik karena tampilannya agak dramatis. Tipe lepuh atau vesikuler. Saya tahu, hanya mendengar kata lepuh saja sudah bisa membuat sebagian Anda merinding. Bayangkan ada bintil kecil berisi cairan yang muncul tiba-tiba di kaki, seolah ada makhluk kecil memasang perangkap. Seorang pasien pernah berkata kepada saya, "Dok, saat pertama kali saya lihat lepuhan itu, saya hampir pingsan. Saya pikir kaki saya akan meledak." Saya tersenyum menenangkannya, meskipun di dalam hati saya tahu, paniknya cukup beralasan. Lepuhan pada kaki memang tidak hanya menakutkan karena penampilannya, tapi juga karena risikonya. Jika pecah sembarangan, jamur bisa memberi undangan terbuka kepada bakteri untuk ikut bersenang-senang di sana. Dan satu hal yang tidak kita inginkan adalah perayaan bakteri di kaki yang sudah lelah. Mari saya beri gambaran praktis. Bayangkan, kulit Anda itu seperti atap rumah. Lepuh berisi cairan itu seperti balon air yang menggantung di genteng. Kalau Anda menusuknya asal-asalan, air akan tumpah, dinding rumah jadi lembab, jamur makin betah, bakteri pun datang. Tetapi kalau dengan hati-hati hanya dibuat lubang kecil terkontrol, air keluar pelan-pelan, atap tidak runtuh seluruhnya, dan perlindungan alami kulit yang saya sebut sebagai membran biologis tetap utuh. Karena itulah, saya selalu menasihati, jika terpaksa mengeluarkan cairan, gunakan jarum steril. Jangan jarum jahit yang dipinjam dari kotak ibu di dapur. Sekarang, di luar teknik fisik itu, rahasia besar lain yang jarang dibahas adalah hubungan antara stres dan jamur tipe lepuh ini. Betul, Anda tidak salah dengar. Tekanan mental ternyata dapat memperburuk kondisi. Saya sering mengingatkan pasien muda yang datang dengan keadaan lepuh berulang. Kebanyakan dari mereka sedang menjalani masa tertekan, skripsi, pekerjaan baru, percintaan yang kusut. Seolah jamur ikut-ikutan stres dengan saya. "Ya dok," keluh mereka sambil tertawa hambar. Saya lalu memberi analogi sederhana. Tubuh kita dalam tekanan membuat sistem imun lembek, ibarat penjaga keamanan yang ketiduran, sehingga jamur dan bakteri dengan senang hati berpesta pora. Fakta aneh tentang lepuhan adalah bahwa seringkali pasien merasa lega bila lepuh tiba-tiba estetik seperti bubble wrap. Tentu saya berusaha tidak tertawa ketika seorang pemuda berkata, "Dok, setiap saya lihat kaki saya, ingin rasanya ditekan kayak mainan popping itu." Saya menjawab setengah serius, "Sayang sekali, bubble wrap di kaki bisa mengantar Anda ke IGD, bukan ke euforia." Humor tipis memang menyelamatkan, tetapi pesan intinya jelas. Jangan sekali-kali tergoda untuk menyalurkan stres dengan meletuskan lepuh di kaki. Dari sisi medis, rahasia lain yang saya pelajari bertahun-tahun ialah bahwa beberapa kombinasi obat topikal bekerja lebih baik untuk tipe lepuh. Salep dengan bahan anti jamur plus zat seperti zinc pyrithione kadang mempercepat pemulihan. Bukan berarti Anda harus buru-buru membuka aplikasi belanja online dan memasukkannya ke keranjang. Tapi penting diketahui bahwa ilmu medis modern memiliki alasan di balik kombinasi tersebut. Zat tambahan membantu menekan peradangan sekaligus mencegah infeksi sekunder.
kebijaksanaan dari orang tua sering muncul dalam konteks ini. Seorang kakek pernah mengatakan kepada saya, waktu saya muda, lepuhan di kaki saya pecahkan dengan ujung rokok. Katanya orang tua dulu begitu. Saya terdiam sebentar lalu berusaha keras tetap tersenyum. Dalam dunia medis modern, itu tentu terdengar horor, tapi di masa itu mungkin dianggap praktis. Dan saya kagum bagaimana manusia selalu mencari cara, walaupun jalannya kadang lebih menyeramkan daripada penyakit aslinya. Diskusi akademis yang sering muncul di kalangan dokter adalah ini. Apakah lepuhan sebaiknya dibiarkan utuh sampai kering sendiri? Ataukah harus dikeringkan dengan hati-hati? Hingga kini jawabannya tergantung kondisi pasien. Beberapa studi menunjukkan dibiarkan kering bisa lebih aman bagi yang daya tahannya baik. Sementara intervensi diperlukan bila pasien merasa sakit berlebih atau ada risiko infeksi. Saya pribadi sering memilih jalan tengah. Jangan biarkan sampai penderitaan terasa tidak tertahankan. Tapi juga jangan gegabah mengobrak-abrik pertahanan tubuh. Ada juga sisi sosial yang menarik dari lepuh ini. Beberapa pasien, karena terlihat jelas dan mengganggu estetika, memilih untuk menyembunyikan kaki mereka secara ekstrem. Dari sandal berganti sepatu tertutup full, dari sepatu biasa berganti sepatu bot, bahkan di musim panas menyengat. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien remaja. Kamu mau ke konser musik atau mau masuk ladang tambang? Karena ia nekat mengenakan sepatu bot kulit hitam di Jakarta tengah hari bolong. Semua itu hanya untuk menyembunyikan gelembung kecil di kaki. Penting untuk memahami, lepuhan itu bukan aib, melainkan tanda tubuh kita sedang mencoba melawan infeksi jamur. Cairan di dalamnya adalah hasil pertempuran mikro, seperti barisan penjaga tubuh yang berkurban dan berkumpul di satu titik. Bila kita mau melihat dari perspektif unik, itu sebenarnya bukti sistem imun kita bekerja. Hanya saja, hasil peperangan itu menimbulkan rasa nyeri luar biasa bagi si pemilik tubuh untuk perawatan sehari-hari. Selain penggunaan obat, saya selalu menganjurkan pasien mengelola kelembapan rumah. Ruang dengan kelembapan lebih dari 60% sering memperburuk kondisi lepuhan. Itulah sebabnya, penggunaan kipas angin, ventilasi, atau bahkan dehumidifier bisa sangat membantu. Tidak perlu perangkat mahal, kadang menempatkan kaki di bawah kipas meja setiap selesai mandi sudah cukup membuat jamur lebih enggan menempel. Dan jangan lupakan sisi psikologis, Pak. Saya pernah mengatakan pada seorang pasien, mungkin jamur di kaki adalah cara tubuh memberi sinyal bahwa Anda perlu istirahat. Mungkin sudah waktunya berhenti mengerjakan laporan sampai jam 2 dini hari. Atau berhenti memikirkan orang yang bahkan tidak membalas pesan Anda. Ia hanya tertawa, lalu berkata, kalau kaki saya bisa bicara, pasti sudah lama dia protes. Akhirnya, pelajaran dari semua ini sederhana. Lepuhan pada jamur kaki bukan sekadar penampilan menakutkan. Ia adalah pesan tubuh, tanda infeksi, dan sekaligus peringatan kita untuk lebih berhati-hati. Dengan penanganan tepat, baik dari sisi medis maupun mental, lepuhan bisa diredam. Tapi dengan kecerobohan sekecil menusuk sembarangan, penderita bisa masuk putaran masalah lebih panjang. Jadi kalau suatu malam Anda menemukan gelembung kecil di kaki, jangan panik. Jangan pula bertingkah seperti anak kecil yang baru menemukan bubble wrap. Tarik napas, dinginkan pikiran, jaga kebersihan, gunakan cara medis, dan beri tubuh kesempatan untuk menang. Sekarang mari kita geser sorotan dari lepuhan yang dramatis ke musuh bebuyutan para penggemar sandal, jamur di kuku kaki, atau dalam istilah medis disebut onychomycosis. Kalau lepuh menggoda kita seperti bubble wrap, jamur kuku ini lebih mirip kontraktor keras kepala yang membangun tembok di ujung jari Anda. Ia membuat kuku menebal, berubah warna menjadi kuning, hijau, bahkan kadang abu-abu misterius, lalu membuat Anda merasa seolah sedang berjalan dengan batu kecil yang tertanam permanen. Banyak pasien yang mengeluh bukan saja soal rasa sakit,
tapi juga soal martabat. Ada seorang ibu rumah tangga yang selalu menolak diajak arisan di rumah teman. Alasannya sederhana, kalau saya buka sandal, semua mata akan turun ke bawah. Walaupun tentu saja sebagian besar orang sibuk membicarakan harga cabai naik. Perasaan malu itu nyata. Jamur kuku tak hanya merobek kuku, tapi juga mengoyak rasa percaya diri. Saya masih ingat seorang kakek 80 tahun yang dengan sabar menuturkan perjalanannya. Ia berkata, dulu kuku saya halus seperti kaca. Dok, sekarang lihat keras dan pecah-pecah. Saya merenung. Waktu bisa mengubah banyak hal, dan jamur kuku sering menjadi simbol betapa kecil kelalaian bisa bertumbuh besar bila dibiarkan. Dalam kebijaksanaan usianya, beliau menyimpulkan sendiri sesuatu yang klise tapi benar. Menunda bukan berarti menyelesaikan masalah, tetapi hanya memperpanjang penderitaan. Secara medis, jamur kuku sulit diobati karena kuku adalah jaringan keratin padat. Bayangkan, seperti tembok bata yang menolak cairan menembus ke dalam. Salep yang Anda oles di permukaan mungkin menenangkan hati, tapi jarang sekali bisa menembus benteng. Itulah sebabnya banyak kasus memerlukan kombinasi obat minum dan topikal. Saya sering bercanda pada pasien. Kalau jamur di sela jari itu tukang kos nakal, jamur kuku ini penghuni rumah permanen. Anda butuh surat penggusuran resmi dari pemerintah. Dalam hal ini, obat minum. Namun, bukan berarti salep tidak berguna. Ada trik kecil yang membuat perbedaan besar. Menipiskan kuku. Ya, kuku harus digerinda atau digosok tipis sebelum salep masuk. Seperti membuka jendela agar udara segar mengalir masuk. Menipiskan kuku membuka jalan obat menuju jamur. Seorang nenek yang tadinya sudah putus asa mencoba metode ini dengan sabar selama beberapa bulan. Dan terlihat hasilnya, kuku baru mulai tumbuh sehat dari bawah. Nenek itu tersenyum sambil berkata, rasanya seperti menonton tanaman tumbuh, pelan tapi bikin bahagia. Fakta aneh, kuku tumbuh sangat lambat. Rata-rata hanya 1-2 mm per bulan. Jadi kalau orang bertanya, kenapa jamur kuku butuh waktu 6 bulan, bahkan 1 tahun untuk benar-benar sembuh? Jawabannya berada di sana. Kuku itu bukan sprinter, ia maratoner malas. Saya pernah menghibur pasien dengan kalimat ini. Kalau Anda sedang diet, pertumbuhan kuku lebih lambat tak masalah. Tapi untuk jamur, ini ujian kesabaran kita. Ada perdebatan akademis lucu yang masih tersisa di komunitas medis. Sebagian berkata, obat oral seperti terbinafin jauh lebih ampuh dan cepat. Sementara sebagian lain menyoroti efek sampingnya pada hati. Sehingga mereka lebih memilih terapi topikal ditambah tindakan mekanis seperti menipiskan kuku. Saya, sekali lagi, berada di tengah. Mengapa harus berkelahi? Ada ruang untuk keduanya. Diskusi ini mengingatkan saya pada orang tua berdebat memilih nasi goreng atau bubur untuk sarapan. Ujung-ujungnya, yang penting perut kenyang, atau dalam hal ini, jamurnya enyah. Beban sosial penderita juga menarik. Ada seorang mahasiswa yang enggan masuk ke kelas praktikum biologi karena harus melepas sepatu. Dia berkata, lebih baik saya mendapat absen daripada menunjukkan kuku saya. Saya menenangkannya dengan candaan. Mahasiswa lain juga sibuk menghafal Latin nama bakteri. Mereka tidak sempat memperhatikan kukumu. Tapi saya paham benar, rasa malu itu nyata. Sama sekali bukan dramatisasi. Kebijaksanaan dari orang tua lain juga melekat di ingatan saya. Seorang nenek berkata, dulu ketika muda, saya terlalu sibuk merias wajah, lupa merawat kaki. Padahal kaki ini yang membawa saya berjalan keliling dunia. Kalimat itu menusuk hati saya. Benar juga, seringkali kita terlalu fokus pada yang terlihat oleh orang lain. Muka, rambut, baju. Padahal penghuni sepatu diam-diam memikul beban seumur hidup. Untuk perawatan,
Saya sering menyarankan metode perendaman sebelum menipiskan kuku. Air hangat sekitar 40 derajat Celcius. Rendam kaki, lalu perlahan kikis lapisan kuku yang terinfeksi. Kemudian gunakan krim dengan kandungan urea untuk melembutkan keratin. Proses ini bukan kerja 1-2 kali. Ini rutinitas mingguan, bahkan bulanan. Saya suka menyebutnya ritual perdamaian dengan kaki. Karena seperti meditasi, pelan tapi memberi hasil nyata bila tekun. Ada juga satu peristiwa lucu. Seorang bapak yang sangat rajin melakukan perawatan datang dengan wajah murung. "Dok, saya sudah rutin rendam kaki. Tapi kenapa kuku saya malah jadi lunak seperti agar-agar?" Setelah saya periksa, ternyata ia menggunakan air terlalu panas, hampir mendidih. Saya hanya bisa menepuk bahunya sambil berkata, "Kalau Anda mau bikin sup kaki ayam, mungkin suhunya sudah pas, tapi untuk kuku jelas terlalu semangat." Pembelajaran utama dari jamur kuku ini adalah kesabaran. Tidak ada jalan pintas, bahkan obat paling kuat sekalipun butuh waktu. Banyak orang terjebak ilusi cepat, 2 minggu pakai salep, berharap kuku langsung bening lagi. Tidak, tubuh tidak berjalan dengan ritme iklan televisi. Ia bekerja pelan, mengikuti hukum biologisnya sendiri. Jadi bila Anda sedang berjuang dengan kuku kuning, tebal, pecah, jangan putus asa. Anggap saja setiap milimeter kuku baru yang tumbuh sehat adalah kemenangan kecil. Karena pada akhirnya, kesehatan tidak selalu datang dalam bentuk spektakuler. Kadang ia hadir pelan, setahap demi setahap. Seperti kuku yang tumbuh, hampir tak terlihat perubahannya. Tetapi setelah 6 bulan, Anda tersenyum menatap hasilnya. Jika pada bagian sebelumnya kita sudah berbicara tentang penderitaan dan perjuangan menghadapi jamur kuku, sekarang mari kita fokus kepada hal yang sering diabaikan, padahal sebenarnya sangat mendasar. Penggunaan obat oles atau obat luar. Saya punya satu rahasia yang selalu saya bisikan kepada pasien dengan nada setengah bercanda. Krim itu tidak bisa bekerja jika hanya disimpan di laci. Kedengarannya konyol, tapi faktanya banyak pasien membeli obat mahal-mahal, lalu malas menggunakannya secara rutin. Saya sampai heran, ini jamur yang menderita atau dompet pasien? Hal pertama yang banyak orang salah paham adalah soal waktu penggunaan obat. Mayoritas pasien saya mengoleskan obat kapan saja mereka ingat. Kadang pagi, kadang siang, kadang kalau kebetulan kaki terasa gatal. Padahal ritme tubuh itu punya jam biologis. Saya sering menjelaskan, saat malam, jaringan kulit memiliki proses regenerasi paling aktif. Jika obat dioles pada waktu itu, penyerapannya lebih optimal. Ibaratnya hotel tubuh sedang renovasi besar-besaran di malam hari. Jadi kalau kita kirimkan tukang cat alias salep, hasilnya jauh lebih rapi. Nah, mari saya bagikan satu kisah nyata sekaligus agak lucu. Ada seorang bapak, sebut saja Pak Surya, rajin mengoleskan krim pagi-pagi sehabis mandi. Tapi setelah itu, ia segera mengenakan kaos kaki tebal dan sepatu bot, lalu bekerja di lapangan panas penuh keringat. Krim yang baru saja dioles sekejap hilang, tersapu keringat. Ia lalu datang ngedumel, "Dok, krimnya tidak mempan." Saya hanya bisa tersenyum. Bukan krimnya yang tidak mempan, tapi bapaknya yang tidak memberi kesempatan krim bernapas. Selain waktu, cara pemakaian juga sering salah. Banyak yang berpikir semakin tebal mengoles, semakin cepat sembuh. Padahal kulit kita tidak seperti spons besar yang bisa menelan segalanya. Obat yang dioles terlalu tebal sering malah menempel di kaus kaki, bukan menembus kulit. Saya menyarankan prinsip tipis merata. Anggap saja seperti mengoles mentega di roti panggang. Kalau Anda kumpulkan mentega di satu titik, yang lain tetap kering. Dengan tipis merata, permukaan kulit mendapatkan distribusi obat yang baik dan efektif. Terkadang saya menyampaikan trik oklusif terapi
atau saya sebut dengan bahasa sederhana, metode membungkus. Caranya, setelah mengoles tipis obat pada malam hari, bungkus kaki dengan plastik atau cling film. Lalu kenakan kaos kaki tipis untuk mengunci kelembapan. Tujuannya bukan agar kaki terasa seperti sushi gulung, tapi agar krim menempel lebih lama dan meresap dalam. Hasilnya, penyerapan bisa 3 kali lebih kuat. Saya menyaksikan tidak sedikit pasien yang membaik jauh lebih cepat dengan metode ini. Namun tentu saya peringatkan, jangan lakukan terlalu sering jika kulit terasa panas atau gatal berlebihan. Nanti bukannya jamurnya kabur, malah kulit ikut meradang. Ada juga informasi aneh yang kadang saya temukan. Beberapa orang percaya kalau krim oles lebih baik dicampur dengan minyak kayu putih atau bahkan lotion bayi agar lebih wangi. Saya tekankan, mohon jangan berkreasi bak chef di dapur. Salep medis sudah diformulasikan dengan seimbang. Menambah bahan tambahan hanya akan mengganggu efektivitas. Saya pribadi pernah mencoba secara iseng menanyakan dalam forum ilmiah, bagaimana kalau pasien menambahkan minyak aromaterapi? Jawaban kolega saya, sambil setengah tertawa, kalau begitu kakinya wangi, jamurnya pun ikut betah. Itu bukan jawaban resmi, tentu saja. Tapi Anda sudah paham intinya. Kebijaksanaan usia tua sekali lagi menyelinap di tengah percakapan ini. Ada seorang nenek yang setiap malam rajin membersihkan kakinya, mengeringkan dengan tisu, baru kemudian mengoles krim. Ia berkata, seorang ibu rumah tangga tahu kalau memasak perlu disiplin resep, mengoles obat pun sama, ikuti petunjuk. Saya nyaris memberikan standing ovation di ruang praktik. Betul sekali, resep adalah resep, bukan sekadar opsi bebas. Banyak pasien muda justru kalah disiplin dibandingkan nenek-nenek itu. Sisi menarik lain adalah debat akademis tentang rotasi obat. Ada dokter yang bilang cukup gunakan satu jenis obat oles terus-menerus, karena konsistensi itu penting. Namun ada pula yang menganjurkan rotasi, misalnya 2 minggu dengan terbinafine, lalu lanjut 2 minggu dengan ketoconazole. Tujuannya untuk mencegah jamur beradaptasi atau berpotensi resisten. Sampai saat ini tidak ada jawaban mutlak. Saya pribadi memilih menyesuaikan. Kalau pasien tampak stagnan setelah sebulan, saya mungkin ganti strategi. Tapi kalau hasilnya sudah bagus, kenapa harus pindah? Bukankah sama seperti memilih pasangan hidup? Kalau sudah cocok, jangan terlalu sering berpindah. Ada satu cerita lucu dari pasien muda, mahasiswa Fakultas Seni. Ia memakai krim oles setiap malam dengan penuh disiplin, bahkan sambil menggambar ilustrasi di buku sketsa. Saya merasa seperti melukis kaki saya, Dok. Begitu katanya. Saya tertawa. Ya, kalau begitu, pastikan jamurnya keluar dari kanvas, bukan jadi bagian permanen karya seni Anda. Humor memang sering lahir dari pasien. Saya hanya memantulkan kembali untuk menjaga semangat mereka. Selain soal cara penggunaan, lingkungan tetap penting. Anda bisa rajin mengoles setiap hari. Tetapi kalau sepatu dan kaos kaki masih menjadi sarang jamur, hasilnya setengah mati. Bayangkan seperti Anda rajin membersihkan ruang tamu, tetapi membiarkan selokan depan rumah mampet. Bahkan, jika obat topikal Anda bekerja keras, jamur bisa kembali setiap kali kaki kembali masuk ke dalam sepatu lembab itu. Jadi, penggunaan obat luar bukan hanya ritual di kulit, tapi juga konsep holistik. Sepatu, lantai kamar mandi, hingga kebiasaan mengeringkan kaki harus mendukung. Dan satu tambahan kecil, jangan lupa mengoles bukan hanya pada area yang terlihat. Banyak pasien hanya menaruh krim pada titik gatal, padahal jamur bisa menyebar ke area sekitar yang tampak sehat. Analoginya seperti hantu, kalau hanya menyemprotkan obat pada tempat Anda melihat bayangan, Anda bisa lupa bahwa ia sebenarnya bersembunyi di sudut lain ruangan. Jadi, selalu oles sekitar 2-3 cm dari area yang tampak terinfeksi. Kesimpulannya,
Obat oles adalah garda depan sekaligus alat sederhana yang sering disepelekan. Bukan seberapa mahal krim Anda, tapi seberapa disiplin Anda menggunakannya dengan benar. Ingatlah bahwa tubuh bekerja dengan ritme. Jamur punya strategi bertahan jauh, dan kita punya senjata kecil, konsistensi tiap hari. Jadi kalau Anda sudah membeli krim, hentikan kebiasaan malas. Karena, percaya atau tidak, bagi jamur, krim yang tertinggal di dalam kotak sama sekali tidak menakutkan. Setelah membicarakan krim dan segala keajaiban dan kesalahpahaman di sekitarnya, mari kita beranjak pada tingkat pertempuran yang lebih tinggi, obat minum. Inilah senjata berat, semacam artileri dalam perang melawan jamur. Kalau krim adalah pasukan infanteri yang menyerbu dari luar, maka obat minum adalah bala tentara khusus yang masuk lewat darah untuk menghajar musuh dari dalam. Kedengarannya heroik, bukan? Tapi seperti tentara elit yang mahal dan berisiko tinggi. Terapi ini juga punya sisi gelap. Saya selalu bilang kepada pasien, obat minum memang ampuh, tetapi tubuh Anda bukan lapangan tembak tanpa konsekuensi. Maksudnya, meski efektivitasnya jauh lebih baik untuk kasus parah, obat-obat ini punya risiko, terutama bagi liver. Jadilah peringatan serius. Jangan asal minum karena teman merekomendasikan atau melihat iklan di internet. Salah satu obat favorit para spesialis kulit adalah terbinafine. Seorang pasien pernah bertanya polos, terbinafine itu semacam nama ular eksotis, dok? Saya tertawa. Tidak, ini bukan ular, tetapi memang harus ditangani seperti reptil dengan hati-hati. Obat ini terkenal efektif menghajar jamur kuku yang keras kepala. Tapi syaratnya satu, harus dikonsumsi dengan disiplin. Dalam jangka waktu lama, paling tidak 6-12 minggu terus-menerus. Nah, disinilah banyak orang mulai menyerah. Baru 2 minggu merasa membaik, mereka berhenti. 2 bulan kemudian, jamurnya berpesta kembali dengan undangan VIP. Kisah nyata, seorang bapak berusia 70 tahun diberi resep terbinafine selama 12 minggu. Minggu keempat, ia merasa kakinya sudah jauh lebih baik. Maka, dengan penuh percaya diri, ia berhenti minum. 3 bulan setelah itu, ia kembali dengan kondisi lebih buruk. Saya hanya bisa menepuk bahunya dan berkata, "Bapak, jamur itu tidak pernah absen. Justru bapak yang bolos minum obat." Ia tertawa malu. Selain terbinafine, ada pula itraconazole yang sering diberikan dalam metode pulse terapi. Seminggu penuh minum obat, lalu berhenti 3 minggu, kemudian ulang lagi. Metode ini nyaman untuk beberapa pasien karena tidak setiap minggu harus mengonsumsi obat. Namun, tetap saja butuh pengawasan ketat, terutama bagi yang punya riwayat penyakit hati atau ginjal. Sekali lagi, ini bukan permen yang bisa dibeli sembarangan, ini terapi serius. Saya juga selalu mengingatkan agar obat minum dikonsumsi sesudah makan. Bukan karena saya ingin pasien kenyang dahulu, tetapi karena penyerapan obat ke tubuh lebih baik bila ada makanan tuai. Bahkan beberapa penelitian mencatat peningkatan efikasi sampai 40% dibanding mengonsumsi dalam keadaan perut kosong. Jadi jangan coba-coba menenggak obat ini saat perut keroncongan hanya supaya kelihatan disiplin. Hasilnya justru berkurang. Di titik ini, mari hadirkan sedikit kebijaksanaan dari para lansia. Seorang nenek dengan wajah ramah berkata, "Dulu saya sabar menelan jamu pahit tiap hari. Jadi minum kapsul ini bukan apa-apa, asal bisa berjalan tanpa rasa perih." Saya terdiam. Memang benar, generasi tua sering sudah ditempa oleh kegetiran hidup, sehingga bagi mereka disiplin minum obat tidak seberapa dibanding perjuangan masa lalu. Ironisnya, justru orang muda yang sering tidak tahan, baru terasa sedikit mual atau lupa sekali minum, langsung berhenti seluruh terapi. Ada satu fakta samping yang agak unik. Sebagian orang melaporkan bahwa selama mengonsumsi obat jamur,
Mereka merasakan perubahan rasa pada lidah, seolah makanan terasa hambar. Efek ini tidak selalu muncul, tapi cukup mengganggu bila Anda seorang pecinta kuliner. Bayangkan makan mie ayam tanpa rasa gurih, atau es krim coklat yang mendadak tawar. Saya pernah bercanda ke pasien, kalau begitu, sekalian saja jadikan obat ini metode diet. Ia langsung menatap tajam sambil menepuk meja. Dok, jangan bercanda dengan mie ayam. Perdebatan akademis memang masih berlangsung tentang cara terbaik menggunakan obat minum ini. Sebagian ahli mengadvokasi terapi jangka pendek dosis besar untuk mengurangi risiko kumulatif pada liver. Yang lain berpendapat lebih baik dosis kecil tapi panjang demi kestabilan. Tidak ada jawaban satu untuk semua. Saya lebih suka menyesuaikan dengan kondisi tiap pasien. Sama seperti memilih jalur wisata. Ada orang yang suka perjalanan cepat, padat, dan singkat. Ada yang lebih nyaman pelan tapi stabil. Namun, apapun jalurnya, monitoring kesehatan hati itu wajib. Saya selalu tes fungsi hati pasien sebelum, selama, dan sesudah terapi. Ada yang bilang itu ribet, tapi saya selalu menjawab, lebih ribet mana? Cek darah sebentar atau nanti berurusan dengan kerusakan hati. Biasanya setelah itu mereka patuh. Ada satu momen agak lucu sekaligus menyentuh. Seorang bapak pekerja konstruksi datang dengan hasil laboratorium hati agak tinggi. Padahal ia baru saja mulai terapi. Ketika saya tanya, apakah bapak minum alkohol? Ia berkata lirih, tidak dok, saya hanya suka minum jamu racikan tetangga. Setelah diperiksa, resep jamunya ternyata menggunakan rumput yang disimpan dalam botol arak. Jadi tanpa ia sadari, ia mengonsumsi alkohol setiap hari. Saya tertawa pahit dan berkata, kalau begini, jamurnya mungkin kalah, tapi hati bapak ikut KO. Apa yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa obat minum bukan jalan pintas ajaib, tapi bagian dari strategi menyeluruh. Artinya, Anda tetap harus menggabungkannya dengan kebiasaan baik lain, mengeringkan kaki, mengganti kaus kaki, dan tentu saja memakai salep oles bila perlu. Karena sekalipun senjata artileri sudah ditembakkan, kalau benteng luar tidak diperbaiki, musuh akan kembali. Pesan terakhir saya untuk bagian ini sederhana. Bila dokter Anda menyarankan terapi oral, jangan takut, tetapi jangan juga gegabah. Ikuti semua instruksi, lakukan pemeriksaan rutin, hindari alkohol sementara bosanah, dan bersabarlah menjalani rangkaian panjang ini. Karena pada akhirnya, tubuh Anda jauh lebih berharga daripada sekadar kesenangan sekali dua kali melanggar aturan. Jamur mungkin kecil, tapi bila Anda lalai, dia akan tertawa panjang. Kita sudah menelusuri pemakaian krim, lalu merambah obat minum yang setara artileri berat. Namun kalau kita jujur, semua usaha medis itu bisa berakhir sia-sia kalau satu hal mendasar masih diabaikan, gaya hidup sehari-hari. Saya sering berkata kepada pasien dengan nada agak dramatis, bahkan raja dengan pasukan besar tetap kalah kalau bentengnya penuh lubang. Nah, dalam konteks jamur kaki, benteng itu adalah kebiasaan harian Anda. Mari kita mulai dari musuh utama, kelembapan. Jamur adalah makhluk kecil yang cinta mati dengan kondisi lembab, hangat, dan gelap. Sepatu tertutup yang dipakai berjam-jam tepat sekali menjadi surga mereka. Jadi, setiap kali Anda memasukkan kaki basah ke dalam sepatu, bayangkan Anda menyiapkan pesta all you can eat untuk koloninya. Inilah sebabnya saya selalu menganjurkan pasien untuk punya minimal 2 pasang sepatu yang dipakai bergantian. Beri kesempatan masing-masing sepatu untuk benar-benar kering sebelum dipakai lagi. Ada kisah nyata seorang guru sekolah menengah. Saking sibuk, ia hanya punya satu sepatu favorit yang dikenakan setiap hari tanpa henti. Lama-kelamaan, kakinya mulai terasa panas, gatal, dan berbau tak sedap. Ketika saya sarankan memakai sepatu berganti, ia berkata, "Tapi dok,
Sepatu ini warisan dari suami saya. Rasanya penuh kenangan. Saya hanya bisa menghela napas sambil berbicara lembut. Kenangan manis tetap tinggal, Bu, tapi jamurnya tidak harus ikut. Humor kecil yang akhirnya membuatnya bersedia membeli sepasang sepatu baru. Selain sepatu, kaos kaki juga memegang peran penting. Kaos kaki kapas biasa sering menyimpan kelembapan, sehingga kadang memperburuk kondisi. Saya anjurkan bahan yang lebih modern, seperti katun campuran polyester breathable atau wol tipis berteknologi pengeringan cepat. Ada pasien muda yang skeptis. Dok, itu kan mahal. Saya jawab, jamur lebih suka yang murah. Kaos kaki murah sering jadi hotel bintang 5 bagi mereka. Pernyataan itu berhasil membuatnya berpikir 2 kali sebelum kembali memilih kaos kaki basah berkali-kali. Salah satu kebijaksanaan usia tua yang saya sukai datang dari seorang kakek yang sudah pensiun. Ia berkata, setiap kali pulang saya langsung cuci dan jemur kaki di bawah kipas angin. Meski anak saya bilang saya aneh, tapi kaki saya adem dan bebas jamur sampai sekarang. Saya terpana. Kedisiplinannya sederhana, tapi ampuh. Kadang kita lupa, perawatan terbaik bukan selalu serumih topikal mewah atau obat global, tetapi kebiasaan kecil berulang yang konsisten. Informasi sampingan yang menarik. Penelitian menunjukkan bahwa kelembapan udara di dalam rumah yang lebih dari 60% membuat jamur kulit lebih mudah berkembang. Artinya, kalau rumah atau kamar Anda terasa lembab, misalnya tanpa jendela atau selalu menutup tirai, maka jamur punya arena bermain favorit. Solusi, bukalah jendela, hidupkan kipas, atau gunakan dehumidifier kecil. Bahkan raket nyamuk tidak akan berguna di sini. Jamur tidak takut tersengat listrik, tetapi ia sangat benci udara kering. Selain itu, ada kebiasaan kecil lain yang sering disepelekan, yaitu mengeringkan kaki dengan benar. Banyak orang asal mengelap dengan handuk besar, padahal sela jari sering tetap lembab. Saya biasanya menyarankan penggunaan tisu kertas sekali pakai atau ujung handuk kecil khusus kaki. Atau kalau sedang malas, gunakan hair dryer dengan udara dingin. Bayangkan betapa nyamannya kaki Anda ketika benar-benar kering. Lebih adem daripada sekadar sepasang sandal baru. Mari sejenak bahas sisi sosial. Saya pernah bertemu seorang pemuda yang malu luar biasa karena harus membuka sepatu di masjid. Saya takut orang mencium bau kaki saya. Dok, katanya. Padahal masalahnya sederhana. Ia mengenakan kaos kaki berkali-kali tanpa dicuci. Jamur tersenyum puas. Saya bercanda, Allah Maha Pengampun, tapi kaos kaki tidak mencuci diri sendiri. Nah, itu berhasil membuatnya tertawa, tapi sekaligus sadar betapa konyolnya ia selama ini. Debat akademis juga tak kalah menarik di ranah gaya hidup ini. Sebagian ahli percaya perubahan lingkungan lebih menentukan hasil perawatan dibanding intensitas obat. Ada riset yang menunjukkan penurunan signifikan kasus berulang pada pasien yang disiplin mengganti sepatu dan kaos kaki. Sementara pasien yang hanya mengandalkan obat, meski efektif di awal, sering kambuh lebih cepat ketika pola kehidupan tidak berubah. Jadi, untuk para ahli, pertanyaannya adalah, apakah jamur lebih takut pada farmakologi atau pada ventilasi rumah yang baik? Jawabannya, tentu keduanya. Ada satu anekdot lucu sekaligus tragis. Seorang bapak yang merasa dirinya ahli alami memutuskan melawan jamur dengan metode unik. Ia menaburkan kopi bubuk ke dalam sepatunya setiap hari dengan alasan kopi bisa menyerap bau. Hasilnya, sepatunya memang wangi seperti kafe baru buka, tapi jamurnya tetap bergembira. Bahkan begitu ia berjalan, teman-temannya menatap heran, kok aromanya cappuccino. Saya berkata padanya, kalau mau jual kopi, buka kedai saja. Jangan jadikan sepatu mesin penggilingan. Ia tertawa.
meski akhirnya setuju mengganti sepatu dan memakai bubuk anti jamur khusus. Selain sepatu dan kaos kaki, kebiasaan berjalan tanpa alas kaki di area publik juga berisiko tinggi. Kolam renang, ruang ganti olahraga, hingga kamar mandi umum adalah ladang permainan bagi jamur. Sama seperti Anda tidak akan minum dari gelas bekas orang asing tanpa dicuci. Seharusnya kaki pun tidak dibiarkan telanjang di lantai umum yang lembab. Saya pernah mengatakan ini dengan nada agak puitis. Kaki Anda bukan prajurit Spartan tanpa perisai. Beri dia sandal karet sederhana agar bisa bertahan hidup. Jadi apa pelajaran intinya? Obat, baik oles maupun minum, hanyalah satu sisi. Jamur adalah makhluk kecil tapi cerdas yang mencari peluang di sela kebiasaan manusia. Mengalahkan mereka berarti mengubah lingkungan dan kebiasaan. Keringkan kaki, jemur sepatu, pilih kaos kaki bijak, buka jendela agar udara mengalir. Karena pada akhirnya, kemenangan melawan jamur tidak terjadi hanya di apotek atau ruang praktik dokter, tapi di rumah Anda sendiri, di kamar mandi, dan di setiap langkah kecil kebiasaan sehari-hari. Jika kebiasaan sudah dibenahi, barulah semua obat benar-benar bekerja maksimal. Jamur mungkin cerdik, tapi manusia jauh lebih mampu jika mau belajar dari hal-hal sederhana. Setelah membahas soal kebiasaan pribadi, sekarang kita akan menyentuh satu aspek yang sering kali dilupakan padahal dampaknya luar biasa, kekuatan keluarga dalam melawan jamur kaki. Percaya atau tidak, banyak kasus kambuh bukan karena pasien itu sendiri lalai, melainkan karena orang lain di rumah tidak ikut menjaga kebersihan. Jamur kaki itu licik, ia suka berpindah tanpa undangan. Jadi kalau satu anggota keluarga punya infeksi, maka seluruh anggota rumah tangga sebenarnya ikut terlibat dalam cerita ini. Saya pernah merawat sepasang suami istri. Sang suami tekun sekali, tiap malam mengoles krim, menjemur sepatu, mengganti kaos kaki 2 kali sehari. Hasilnya, hampir sembuh. Lalu tiba-tiba 2 minggu kemudian, kondisinya kembali parah. Setelah saya telusuri, ternyata istrinya juga punya jamur di jari kaki yang tidak pernah diobati. Jadi meski sang suami seperti menutup semua pintu rumah, istrinya tanpa sadar membuka jendela besar-besaran. Saya tersenyum getir dan berkata, jamur ini benar-benar romantis karena selalu ingin berpasangan. Mereka tertawa, tapi sejak itu mereka berdua menjalani terapi bersama. Inilah yang saya sebut solidaritas keluarga. Satu orang sakit, semua harus ikut waspada. Sama seperti flu, Anda bisa minum vitamin sebanyak apapun. Tapi kalau anggota keluarga lain bersin di depan Anda tanpa menutup hidung, segala usaha bisa jatuh. Untuk jamur kaki, bentuknya mungkin lebih tenang, tapi daya sebarnya tak kalah mengerikan jiwa. Handuk bersama, lantai kamar mandi basah, atau bahkan tikar tempat keluarga biasa duduk bisa menjadi wahana koloninya. Kebijaksanaan dari keluarga besar tradisional sering mengajarkan bahwa menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab kolektif, bukan individu. Saya ingat seorang nenek bercerita, di kampung dulu, setiap minggu kami menyiram kamar mandi dengan air kapur sirih. Mungkin metode itu sederhana, tapi mengandung prinsip yang benar, cegah sarang penyakit sejak awal. Orang tua memang tahu bahwa bila satu orang sakit, seluruh keluarga bisa ikut menderita. Ada informasi sampingan yang mungkin terasa sedikit mengejutkan. Penelitian menunjukkan bahwa anggota keluarga yang tidur di kamar sama dengan penderita jamur kaki punya risiko 2,5 kali lebih tinggi ikut terinfeksi. Bukan karena jamurnya berjalan sendiri tengah malam, tapi karena partikel kecil jamur sering menempel di spray, selimut, atau lantai. Jadi, jangan terlalu cepat menuduh pasangan Anda higienitasnya buruk. Kadang masalahnya berasal dari lingkungan tidur yang tidak pernah betul-betul kering. Sisi sosial dari ini juga menarik. Saya pernah bertemu keluarga yang seluruh anggotanya
Dari ayah, ibu, 3 anak, bahkan nenek, semua punya masalah jamur kaki. Jamur sudah bagaikan anggota keluarga tambahan. Mereka sampai bercanda, "Dok, mungkin kita harus ambil foto keluarga resmi bersama si jamur." Saya menahan tawa sambil menjelaskan bahwa yang mereka butuhkan adalah strategi bersama. Mencuci semua kaos kaki dengan air panas, membersihkan kamar mandi rutin pakai desinfektan, hingga memberi alas kaki khusus di rumah. Ada pula debat akademis di kalangan medis tentang seberapa jauh lingkungan rumah harus disterilkan. Ada dokter yang cukup puas dengan sekadar menjaga kebersihan dasar. Ada pula yang menganjurkan sanitasi ketat seperti lantai didesinfeksi beberapa kali seminggu. Saya pribadi menilai kuncinya ada pada keseimbangan. Tidak perlu membuat rumah seperti ruang operasi, tetapi jangan pula biarkan kamar mandi jadi kolam air yang selalu lembab. Temukan irama yang konsisten. Akhirnya, semua diskusi ini membawa kita pada satu kesimpulan sederhana tapi penting. Jamur tidak mengenal privasi. Ia menyebar dan hidup dimanapun ia bisa. Dan keluarga adalah medan paling strategis. Jadi bila Anda sedang berjuang, ajak semua orang di rumah untuk turut peduli. Jangan malu mengingatkan anak untuk mengeringkan kaki selepas mandi. Jangan sungkan meminta pasangan untuk ikut oles salep. Anggap saja ini kegiatan kompak keluarga, walaupun terdengar tidak romantis. Ada kisah indah yang bisa jadi inspirasi. Seorang ibu memutuskan menjadikan kegiatan membersihkan kaki sebagai rutinitas malam bersama anak-anaknya. Sebelum tidur, mereka semua duduk di ruang tamu, membersihkan dan mengeringkan kaki, lalu saling bercanda. Ia berkata pada saya, "Awalnya saya ingin mengajari disiplin. Lama-lama terasa seperti saat keluarga sedang berdoa sebelum tidur." Dalam kepatuhan kecil itu, lahirlah ikatan baru. Saya sendiri tersentuh mendengarnya. Jadi, jangan pernah berpikir Anda sendirian melawan jamur kaki. Sadarilah, jika Anda berjuang sendirian tapi orang di rumah tidak ikut serta, maka perjuangan itu adalah lingkaran tanpa ujung. Tetapi jika keluarga bersatu, jamur sesulit apapun akan jadi trauma masa lalu. Kita telah membicarakan keluarga sebagai benteng bersama. Sekarang mari bergeser kepada hal yang jarang sekali disadari orang. Memilih musim atau waktu yang tepat untuk memulai perawatan jamur kaki. Anda mungkin heran, apakah perawatan jamur butuh musim panen tertentu? Lucunya, jawabannya iya, sangat berpengaruh. Di ruang praktik, saya sering menyampaikan kepada pasien, kalau Anda ingin melawan jamur sepenuh hati, lakukanlah ketika udara kering dan dingin, bukan ketika kaki Anda terus-menerus berkeringat. Dan di sini ada fakta menarik, terapi jamur kaki seringkali jauh lebih efektif bila dimulai saat musim dingin atau musim kemarau dibanding musim panas yang lembab. Rasanya agak mirip menjemur pakaian. Musim kemarau kering tentu lebih cepat kering dibanding musim hujan yang berkepanjangan. Kebijaksanaan orang tua sering cukup jitu menjelaskan ini dengan bahasa sederhana. Seorang kakek berkata, "Kalau mau mengusir tikus, tunggulah saat padi baru dipanen, karena saat panen mereka kehilangan makanan." Saya merenung, lalu menghubungkan, jamur juga punya musim panen. Saat udara lembab dan tubuh banyak berkeringat, mereka berpesta. Tapi saat musim dingin atau udara kering, daya tahan mereka berkurang. Jadi inilah waktu emas untuk menyerang. Saya ingat pernah ada pasien yang keras kepala, seorang pria paruh baya yang baru mau berobat ketika musim panas tiba. Seluruh tubuhnya bercucuran keringat, sepatu sering basah, dan ia mengeluh terapi tidak efektif. Saya menepuk kening sambil bercanda, "Pak, ini seperti berusaha menyalakan api unggun di tengah hujan badai. Tentu saja apinya tidak akan menyala." Ia akhirnya mengerti dan memutuskan memulai terapi serius ketika cuaca lebih bersahabat. Sisi aneh dari hal ini adalah bagaimana musim memengaruhi bukan hanya jamur, tetapi juga kedisiplinan manusia.
Di musim hujan, orang jadi malas mengganti kaos kaki, malas menjemur sepatu, apalagi keluar rumah. Jamur pun menemukan kondisi yang nyaman untuk menetap lebih lama. Sebagian teman saya di bidang akademis bahkan menyusun teori bahwa angka kekambuhan lebih tinggi di musim panas hujan bukan hanya karena jamur senang, tapi juga karena manusia malas. Saya pribadi mendukung teori ini dengan setengah bercanda. Jamur memang cerdas, tapi kadang kita yang memberinya kursi VIP di sepatu keringat kita sendiri. Fakta tambahan yang sering mengejutkan pasien adalah bahwa jamur bisa menjadi dorman alias tidur panjang saat kondisi tidak ideal. Jadi jika seseorang hanya berobat setengah hati di musim panas, lalu merasa sembuh di musim dingin, padahal ia tidak benar-benar melakukan terapi, jamur hanya tidur, menunggu sampai sepatu kembali basah. Jadi kalau Anda merasa jamur hilang dengan sendirinya, jangan cepat tersenyum. Dia mungkin sedang berbaring sambil menghisap kelapa muda menunggu musim kembali ramah. Satu cerita lucu yang saya sering bagikan kepada pasien saya. Ada seorang nenek yang begitu disiplin di musim dingin. Ia tiap malam rajin mengoles krim, menipiskan kuku, menjemur sepatu di sinar matahari pagi. Hasilnya luar biasa. Dalam 4 bulan kondisinya membaik drastis. Tapi begitu musim berganti dan udara kembali lembab, ia lengah. Ia berkata pada saya kira jamurnya sudah kapok. Dok, sayangnya, jamur tidak mengenal kata kapok. Ia justru semakin semangat kembali. Nenek itu hanya bisa mendesah. Jadi jamur ini seperti mantan, ya. Berulang kali datang kalau kita lengah. Saya tertawa. Analogi itu lucu, tapi benar juga. Ada juga perdebatan akademis yang menarik. Apakah benar musim dingin lebih efektif untuk pengobatan? Ataukah sebenarnya faktor utamanya adalah cara pasien menjaga kebersihan? Sebagian ahli mengklaim bahwa jika lingkungan dan kebiasaan sudah optimal, musim tidak berpengaruh besar. Namun pengalaman empiris saya selama puluhan tahun membuktikan hal sebaliknya. Saya melihat pasien yang sama-sama rajin, tetapi mereka yang memulai terapi di musim kering biasanya lebih cepat pulih dibanding mereka yang memulai di musim panas lembab. Jadi mungkin keduanya benar, namun musim memang memberi keunggulan tambahan. Pelajaran penting lainnya adalah bahwa musim hanyalah faktor pendukung, bukan penentu tunggal. Maksudnya, jangan menunggu musim dingin baru mulai perawatan. Anda tetap bisa mulai kapanpun, hanya saja jika kebetulan berada pada kondisi udara kering, Anda lebih diuntungkan. Banyak pasien menunda bertahun-tahun dengan alasan menunggu waktu yang tepat. Saya sering menegur dengan humor, kalau begitu jamur, Anda harap-harap cemas menunggu musim juga. Dan percaya saya, dia lebih sabar daripada Anda. Kebijaksanaan seorang pasien tua kembali terngiang di telinga saya. Jangan pilih-pilih musim untuk sembuh, dok. Kadang kita harus mulai hari ini, bukan besok. Itu benar sekali. Jadi pelajaran inti bagian ini adalah manfaatkan musim dingin atau kering untuk hasil yang lebih cepat. Tetapi jangan menunda hanya karena menunggu bulan tertentu. Yang lebih penting adalah komitmen jangka panjang. Dengan memahami hubungan antara musim, kebiasaan manusia, dan karakter jamur, kita bisa mengatur strategi lebih cerdas. Bayangkan Anda adalah jenderal kecil yang memimpin pasukan. Memulai serangan ketika musuh sedang lapar tentu lebih bijak daripada saat mereka pesta pora. Tapi apakah Anda akan diam saja hingga saat itu tiba? Tentu tidak. Anda menyiapkan pasukan sejak awal agar saat musim mendukung, kemenangan bisa mutlak. Sekarang, setelah bicara panjang lebar tentang strategi medis, musim ideal, bahkan solidaritas keluarga, izinkan saya membuka sedikit sisi pribadi. Karena menurut saya, sebuah kisah kesehatan akan terasa lebih hidup ketika bukan hanya data dan teori yang dibicarakan,
melainkan juga pengalaman manusia yang nyata, termasuk pengalaman saya sendiri. Ya, saya pun pernah menjadi korbannya. Mungkin Anda membayangkan seorang dokter atau narator seperti saya selalu imun terhadap jamur kaki. Seolah kami punya tameng superhero. Percayalah, kenyataannya jauh dari itu. Saat saya masih berusia 30-an, penuh energi dan sering merasa tubuh tak tertandingi, saya pernah mengalami kasus jamur kaki yang cukup parah. Awalnya hanya rasa gatal ringan di sela jari. Saya mengabaikan, berpikir itu hanyalah efek terlalu lama memakai sepatu kulit di hari lembab. Lalu, perlahan berminggu-minggu, kulit mulai pecah, kuku berubah warna, dan rasa perih makin intens. Tiba-tiba saya menyadari, ini bukan remeh-temeh. Saya orang medis pun jatuh ke perangkap klasik, meremehkan tanda awal. Saya masih ingat suatu malam saat hendak tidur, gatal di kaki begitu kuat sampai saya tidak bisa terlelap. Saya menendang-nendang selimut, mencoba mengalihkan pikiran, tetapi setiap menit terasa seperti ada serdadu mini menggerogoti kulit saya. Besok paginya ketika berkaca, saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana bisa saya yang menyarankan ribuan pasien agar jangan menunda, malah menunda perawatan? Sebuah ironi, sebuah tamparan keras. Kebijaksanaan sering datang terlambat, begitu pula pada saya waktu itu. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa bahkan orang yang paling tahu pun bisa terjebak pada kesombongan kecil. Merasa, hanya jamur biasa. Namun ternyata jamur kecil itu mampu membuat saya setengah gila. Dari situ saya menekankan pada pasien-pasien saya sampai sekarang, bahwa pengetahuan bukanlah apa-apa tanpa disiplin untuk mempraktikannya. Ada satu peristiwa aneh namun membekas dari masa itu. Ketika saya mencoba mengobati sendiri dengan krim, saya salah kaprah menganggap dosis tebal-tebal lebih cepat menyembuhkan. Hasilnya, kulit saya iritasi, merah membara, sambil jamurnya tetap senyum-senyum. Jadi saya belajar pelajaran pahit, lebih tidak selalu lebih. Sejak saat itu, saya selalu menekankan pemakaian tipis merata. Bagian paling ironis, saya sendiri dulu korban mitos yang sering saya tegur pasien saya. Dari sisi sosial, jamur kaki yang saya alami waktu itu membuat saya agak minder. Saya punya hobi berenang, tapi selama hampir setengah tahun, saya tidak berani pergi ke kolam renang. Saya merasa semua orang akan melirik jari-jari saya, padahal kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang peduli. Sungguh, rasa malu itu ternyata lebih menyiksa daripada rasa nyeri. Debat akademis yang sering muncul dalam hati saya sejak pengalaman itu adalah, apakah jamur lebih kuat daripada ego manusia? Saya sampai sekarang belum menemukan jawaban pasti. Tapi jelas ego yang terlalu tinggi bisa membuat jamur menang telak. Karena siapapun yang menolak mengakui dirinya sakit akan selalu kalah di awal. Ada pula kisah bijak yang pernah saya dengar dari seorang pasien sepuh yang membuat saya merefleksikan pengalaman pribadi saya. Ia berkata, ketika muda, saya selalu percaya tubuh saya bisa menahan semua. Tapi ketika tua, saya belajar bahwa tubuh bukan musuh, tetapi sahabat yang memberi tanda. Jika ia gatal, sakit, atau lemah, itu bukan sekadar penyakit. Itu panggilan untuk lebih perhatian. Kalimat itu saya genggam erat. Ia mengingatkan saya pada malam-malam ketika kaki saya gatal luar biasa. Itu bukan sekadar jamur, tapi alarm bahwa saya terlalu lama mengabaikan sahabat saya sendiri. Tubuh. Ada cerita lain yang agak kocak. Sebagai bumbu dari pengalaman ini, di masa saya berjuang melawan jamur, teman dekat mengira saya sedang diet ketat karena berat badan saya merosot sedikit. Padahal yang terjadi, saya sering bolak-balik malam hari hanya untuk mencuci kaki supaya gatal mereda. Sehingga tidur saya terganggu dan tubuh kelelahan. Teman itu berkata, "Hebat! Kamu punya trik diet rahasia?" Saya jawab, "Iya, jamur kaki. Mau coba?" Ia langsung menutup mulut, menatap saya horor,
lalu tertawa. Humor kecil seperti itu menolong saya menerima fase sulit dengan lebih ringan. Dari pengalaman pribadi inilah, saya semakin meneguhkan niat. Jangan biarkan pasien menunggu lebih lama untuk mengobati. Kalau saya saja sempat jatuh dalam lubang penundaan, apalagi orang awam yang mungkin tidak punya akses pengetahuan medis. Karena itu, setiap kali saya melihat pasien berkata, "Nanti saja, dok," saya selalu membalas dengan senyum kaku tetapi tegas. Nanti bisa jadi penyesalan lebih dalam. Percaya saya pernah ada di sana. Jadi, kalau Anda mendengarkan kisah saya malam ini, biarkan pengalaman saya jadi pengingat. Kita semua rawan meremehkan hal kecil, padahal hal kecil bisa tumbuh jadi monster pemakan kenyamanan. Jangan tunggu jamur itu menjadi kepala suku di kaki Anda. Jangan sampai Anda belajar pelajaran ini dengan jalan yang perih seperti saya dulu. Percayalah, lebih baik repot sedikit hari ini ketimbang sengsara setengah mati esok hari. Kita sudah melewati perjalanan panjang. Dari cerita Pak Man yang hampir kehilangan jari kaki, sampai nasihat nenek-nenek bijak tentang disiplin sederhana. Maka izinkan saya menutup dengan kesimpulan dan ajakan terakhir, semacam garis bawah agar segala informasi yang berhamburan tidak hilang begitu saja di antara pikiran Anda malam ini. Mari mulai dari inti. Jamur kaki bukan sekadar gangguan kosmetik. Ia nyata, ia menyiksa, dan ia bisa berbahaya bila diabaikan. Bahkan infeksi kecil yang terlihat sepele bisa berkembang jadi luka serius. Apalagi bagi mereka dengan daya tahan tubuh lemah atau penyakit penyerta seperti diabetes. Maka jangan pernah remehkan. Ingatlah 3 bentuk utamanya. Di sela jari, gatal, putih pucat, kadang pecah. Di telapak, keras, menebal, penuh rekahan. Dengan lepuh, gelembung cair yang rawan infeksi. Masing-masing punya strategi sendiri. Dan memilih terapi yang tepat ibarat memilih kunci untuk pintu yang berbeda. Satu kunci tidak bisa dipaksa untuk semua. Kedua, bersabarlah. Tidak ada jalan pintas. Baik obat oles maupun obat minum butuh waktu. Krim harus dioles dengan disiplin. Tipis merata, konsisten setiap hari. Obat minum harus ditelan hingga tuntas sesuai resep dokter. Meski gejala tampak hilang lebih cepat. Jangan tertipu, jamur sering bersembunyi, menunggu Anda lengah. Ketiga, lingkungan adalah arena perang sesungguhnya. Sepatu lembab, kaos kaki kotor, kamar mandi basah, semuanya bisa jadi markas musuh. Maka perang melawan jamur bukan hanya soal perawatan kulit, tetapi juga gaya hidup. Jemurlah sepatu, ganti kaos kaki, buka ventilasi rumah, gunakan sandal di tempat umum. Sesederhana itu, tetapi dampaknya luar biasa. Keempat, jangan pernah berjuang sendirian. Jamur adalah penyakit keluarga. Kalau satu anggota rumah sakit, yang lain harus ikut waspada. Kalau semua ikut menjaga kebersihan, hasilnya jauh lebih ampuh dan mencegah lingkaran kambuh. Anggap saja ini proyek kebersamaan, kurang romantis memang, tapi sangat efektif. Kelima, pilih momen bijak. Jika bisa, manfaatkan musim kering atau udara dingin di saat jamur kurang agresif untuk terapi lebih efektif. Tapi jangan jadikan ini alasan untuk menunda. Mulailah hari ini juga, karena jamur tidak pernah istirahat menunggu Anda siap. Dan terakhir, jangan lupa sisi emosionalnya. Jamur kaki membuat orang malu, menutup diri, kehilangan rasa percaya. Tetapi percayalah, Anda tidak sendirian. Jutaan orang pernah mengalami. Ribuan sudah berhasil melewati. Bahkan saya pun pernah ada di titik itu. Jadi, kalau malam ini Anda mendengar suara saya sambil membayangkan kaki Anda sendiri, kerap retak, kuku menebal, atau gatal di sela jari, ingatlah ada jalan keluar dengan sabar, disiplin, dan sedikit humor untuk menjaga senyum. Anda pasti bisa. Untuk menenangkan suasana, mari saya bawa Anda ke penutup. Bayangkan, malam ini Anda duduk santai, kaki bersih dan kering,
Udara sedikit sejuk meniup perlahan. Ingat semua pesan kecil, sepatu dijemur, kaki dikeringkan, salep dioles dengan cinta, pil ditelan dengan kesadaran. Itu bukan sekadar rutinitas medis, itu bentuk perhatian Anda pada tubuh sendiri. Sebagai rangkuman, jamur adalah kecil tapi licik. Mengalahkannya butuh 3 senjata utama. Diagnosis tepat sesuai jenis kombinasi terapi, oles atau minum yang konsisten, dan perubahan kebiasaan harian. Lengkapi dengan solidaritas keluarga serta timing yang masuk akal. Maka Anda akan menutup bab jamur kaki dari hidup Anda. Saya ingin Anda menyiapkan diri dengan kesabaran panjang. Ingat bahwa kuku tumbuh hanya beberapa milimeter per bulan. Ingat bahwa jamur bisa tertidur lalu bangun kembali. Ingat bahwa tubuh adalah sahabat, bukan musuh. Dengarkan sinyal yang ia berikan. Jangan ulangi kesalahan saya dulu yang baru sadar ketika penderitaan sudah dalam. Dan kini, setelah semua cerita, fakta ilmiah, kisah lucu, dan nasihat tua terangkai, mari kita turun perlahan dari perjalanan malam ini. Bayangkan cahaya lampu perlahan meredup. Bayangkan suara kipas angin berganti sejuknya udara di jari kaki bersih Anda. Bayangkan langkah ringan tanpa gatal, tanpa rasa malu, berjalan dengan penuh percaya diri. Dan yakinlah, dengan konsistensi dan kesabaran, langkah itu bukan lagi khayalan. Langkah itu akan menjadi nyata. Satu hari nanti, malam ini kita telah melakukan perjalanan panjang bersama. Dari mengenali berbagai jenis infeksi jamur kaki, memahami gejalanya yang kadang sederhana namun menyakitkan, hingga menelisik strategi perang menghadapi makhluk kecil namun gigih ini, kita belajar bahwa jamur kaki bukan sekadar masalah estetika, tetapi penyakit menular yang bisa membuat hidup sehari-hari menjadi sangat terganggu, bahkan berbahaya kalau dibiarkan. Kita menemukan 3 wajah utamanya: sela jari yang gatal dan memar, telapak tebal penuh rekahan, dan lepuhan berisi cairan yang rawan infeksi. Kita menyadari bahwa terapi harus disesuaikan, krim oles dengan cara pakai yang tepat, obat minum untuk kasus berat, serta penyesuaian kebiasaan sehari-hari agar hasilnya maksimal. Kita juga memahami bahwa kemenangan melawan jamur tidak berhenti di tubuh, tetapi menjalar ke lingkungan, sepatu, kaus kaki, kamar mandi, hingga keluarga yang serumah. Kebersihan kolektif adalah perisai pencegahan yang nyata. Bahkan waktu pun ikut bermain. Musim kering memungkinkan terapi bekerja lebih efektif. Dan di balik semua itu, ada pelajaran emosional. Jangan biarkan rasa malu menguasai. Anda tidak sendirian. Bahkan saya pun pernah melaluinya. Menghadapi jamur kaki adalah perjalanan sabar, sedikit panjang, tapi selalu mungkin dimenangkan. Maka bawalah pulang pesan sederhana: kenali, obati, rawat, dan jangan lengah. Jadikan pengobatan bukan beban, melainkan bentuk kepedulian kepada diri sendiri. Dengan itu, suatu hari nanti Anda akan menatap kaki yang bersih, sehat, dan ringan melangkah. Selamat beristirahat malam ini. Biarkan tubuh tenang, kaki bernapas lega, dan pikiran percaya bahwa besok bisa lebih baik. Akhir skrip, selamat malam.